Oke, kembali lagi channel Mariangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai 5 villain DCU yang paling mengerikan menurut versi Mariangelo. Dikarenakan di 5 villain kali ini menurut gua inilah villain DCU yang paling kejam. Asal mereka juga jadi itu bener-bener masuk banget di kepala gua Pak ya. So kita akan bahas mengenai 5 villain DCU yang paling mengerikan dan juga paling sadis menurut gua Pak ya. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai top 5 villain DCU yang paling mengerikan. Oke, kita udah mengikuti berbagai macam film-film DCU, baik pun itu movie, baik pun itu series Pak ya. Dan kita udah mengikuti selama lebih dari 8 tahun. Dan kita akan bahas mengenai 5 villain yang udah gua tentukan. Dan menurut gua, villain-villain yang gua udah pilih ini adalah villain yang paling mengerikan dan juga paling memorable di kepala gua selagi gua udah nonton semua film-film DCU. Oke, seperti apa mereka semua dan apa saja mereka? Oke, tonton video ini sampai habis. Oke, yang pertama itu adalah General Zod dari Man of Steel di tahun 2013. Nah, kenapa gue pilih General Zod di list kali ini? Karena General Zod ini adalah seorang villain menurut gue tuh paling unik aja, dikarenakan karena itu haus akan kekuasaan. Jadi kalau kita udah flashback ke film Man of Steel tahun 2013, bahwa General Zod itu adalah seorang jenderal dari planet Krypton yang berusaha untuk mengambil alih planet tersebut, dikarenakan dia itu haus akan kekuasaan dan dia berencana untuk membuat planet Krypton ini menjadi sebuah planet yang bisa dibilang untuk menaklukkan semua orang-orang yang ada di planet tersebut Pak ya. Tapi lagi-lagi usahanya itu sudah didirikan oleh teman lamanya sendiri, yaitu adalah Jor-El. Jadi gue memilih General Zod di Man of Steel ini dikarenakan alasan dia itu sudah benar-benar bagus banget. Dan juga gue suka banget ketika pertarungan dia dengan Superman ini benar-benar chaos banget di kota Metropolis. Kita bisa melihat pertarungan dia dan juga Superman ini benar-benar memakan banyak korban, dan juga separuh kota Metropolis itu mulai hancur. Bahkan kita bisa melihat gedung Wayne Enterprises yang ada di kota Metropolis, cabang dari kota Gotham, ini juga mulai hancur. Dan di sini awalnya dendam Bruce Wayne itu terjadi di film Batman v Superman Pak ya. Makanya gue harus akui General Zod ini adalah film paling mengerikan dan juga paling mematikan di DCU karena korbannya juga banyak. Dan akibat General Zod ini berkuasa, akhirnya Superman menjadi disalahkan atas apa yang udah dilakukan kepada kota Metropolis. Padahal kita tahu bahwa Superman yang ada di DCU kali itu dia berusaha untuk menyelamatkan orang-orang di sana. Tapi lagi-lagi karena kemunculan Superman di DCU pada saat itu masih dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pada saat itu ya, akhirnya mereka semua menyalahkan Superman atas kejadian itu Pak ya. Maka itu ini alasan kenapa gue suka General Zod di sini Pak ya. Dan gue suka perawakan General Zod di versi DCU itu sangat akurat banget dengan komik, dan dia berusaha untuk menyelamatkan ras dari bangsa Krypton itu sendiri, sehingga si General Zod ini berusaha untuk mengubah planet bumi menjadi planet Krypton dikarenakan dia ingin meneruskan ras Kryptonian yang ada di sana Pak ya. Makanya gue bisa bilang alasan dia jadi jahat itu juga bagus banget dan juga unik gitu loh. Jadi gue akui General Zod yang ada di DCU itu mantap banget lah. Itu yang gue suka dari General Zod versi DCU Pak ya. Dan kabarnya lagi kita bisa melihat bahwa di film The Flash nanti General Zod akan kembali dan akan diperankan kembali oleh si Michael Shannon. Dan General Zod yang akan muncul di Supergirl kali itu adalah General Zod versi Doppelganger. Nah, Doppelganger ini adalah kayak variannya MCU Pak ya. Kalau MCU kan sebetulnya varian, yang dimana itu kembaran dari universe lain. Kalau DC itu namanya Doppelganger. Nah, Doppelganger yang ada di DCU kali itu sama seperti General Zod yang ada di DCU, cuman dia adalah orang yang sudah membunuh Superman sebelum planet Krypton hancur. Makanya kita bisa melihat tokoh utama itu bukan Superman, mereka adalah Supergirl. Sepupunya si Kal-El ini itu adalah Kara Zor-El. Nah, jadi seperti itu makanya gue mau tahu sih perannya seperti apa di The Flash nanti. Kita tunggu aja ya mengenai film itu di tahun 2023 nanti. Oke, gue nggak sabar lagi anjir. Oke, lanjut.
Yang kedua, ini adalah Ares. Nah, kenapa gue harus pilih Ares? Dikarenakan kita bisa melihat di film Wonder Woman pertama aja, dia adalah orang yang bisa memanipulasi dua bangsa. Nah, kok bisa? Kalau kalian melihat adegan ketika si Wonder Woman ini bertemu dengan si Ares, ketika dia udah mereveal dirinya bahwa dia tuh adalah dewa Ares, kita bisa melihat bahwa dia tuh sudah memanipulasi dua negara, yaitu adalah Amerika dan juga Jerman. Dan dia adalah alasan untuk membuat kedua negara ini saling bertempur, dikarenakan dewa Ares, kita tahu ya bahwa dewa Ares di dalam mitologi Yunani, dia adalah dewa perang, God of War, yang dimana dia itu adalah dewa yang suka memicu sebuah peperangan. Makanya si dewa Ares ini ketika di mitologi Yunani, dia dibuang oleh Zeus. Karena kan pada saat itu, kalau kita udah baca di legenda komiknya, di komik DC Pak ya, Zeus itu sudah menciptakan semua bangsa, termasuk bangsa Amazon dan juga manusia. Tapi Zeus ini lebih sayang terhadap manusia daripada anak-anak Zeus yang lainnya. Dan karena itulah Ares langsung membalaskan dendamnya karena dia merasa iri terhadap manusia, dikarenakan bapaknya si Zeus ini terlalu sayang dengan manusia. Sehingga si Ares ini punya rencana untuk membuat semua manusia ini yang awalnya itu hidup dengan damai, gak ada kematian, gak ada bisa dibantu saling iri, gak ada. Tapi tiba-tiba si Ares ini merubah semuanya dan dia membuat semua manusia ini saling bertempur satu sama lain seperti sekarang Pak ya. Makanya bisa dibilang ini adalah awal dari kebencian para manusia dikarenakan si Ares ini. Makanya si Zeus ini membuang Ares dari surga para dewa sehingga dia sudah terdampar di planet bumi sebagai manusia. Ares itu sangat banget dalam hal memanipulasi, dan ternyata kita bisa melihat di plot twist Wonder Woman film pertamanya ini, kita bisa melihat bahwa Ares sudah menyamar menjadi Ares itu adalah orang yang selama ini membantu si Steve Trevor dan juga si Diana Prince ketika mereka akan berperang melawan Jerman. Itu adalah bosnya si Steve Trevor sendiri Pak ya. Selama ini dia udah bersembunyi di situ dan dia baru nge-reveal bahwa dia itu adalah Ares. Nah, jadi makanya gue bisa melihat Ares ini dalam segi pembentukan villain juga bagus, dan juga awal dia jadi jahat juga sangat masuk akal. Itu yang gue suka. Dan juga perencanaannya, gue suka dengan villainnya, suka perencanaan juga mulus, dan juga misinya juga wah anjir gila-gila bagus banget. Makanya gue pilih Ares di nomor kedua ini Pak ya. Makanya anjir oke. Makanya kalau gue tuh boleh berharap ya kalau si Ares ini akan muncul kembali di project DCU berikutnya. Dan kabarnya lagi yang gue tepatkan ya dari kalian ada yang mengatakan bahwa si Ares ini akan kembali di film Wonder Woman ketiga. Kita nggak tahu lagi Pak ya, kita nggak tahu lagi karena bisa dibilang kalau namanya dewa itu pasti nggak mungkin kan ya mati dengan cara semudah itu. Jadi mungkin kita akan bisa melihat Ares di project DCU berikutnya kalau seandainya Warner Bros bisa mewujudkan ini ya Pak ya. Ya ini kesel gue ngeliatnya Pak, semua project film DCU di cancel semua loh. Ya kita doain aja setelah Warner Bros sudah di-merge oleh Discovery, kita bisa mendapatkan berbagai macam project DCU yang udah di cancel sebelumnya Pak ya. Doain aja, itu aja sih dari harapan gue sih. Oke lanjut. Yang ketiga itu adalah Lex Luthor. Oke, kenapa gue pilih Lex Luthor di list ketiga ini? Dikarenakan kita bisa melihat manipulatifnya dia sebagai villain di DCU itu bagus banget Pak. Dan gue suka Lex Luthor di versi DCU dikarenakan kita bisa melihat dia tuh pandai dalam memanipulatif seperti yang dari komik asalnya. Tapi kita bisa melihat Lex Luthor versi DCU ini berbeda banget dengan versi komiknya, yang dimana kita bisa melihat Lex Luthor versi DCU kali ini dia tuh adalah orang yang sangat psikopat dan juga dia punya keterbelakangan mental, sehingga kita bisa melihat Lex Luthor versi DCU kayak dia tuh kayak orang-orang kayak psikopat gitu ya, psikopat, dan juga dia tuh kayak merasa ada punya trauma dalam masa kecilnya, sehingga dia tuh selalu ngomong bapakku tuh selalu menghina gua, bapakku tuh selalu menyiksa gua. Dan ini mereka ambil referensi dari Smallville series, dimana kita bisa melihat bapaknya si Lex Luthor itu adalah Lionel Luthor. Ini selalu menyiksa Lex dari kecil, sehingga dia merasa si Lex ini bukan anaknya dia, dan dia merasa bahwa Lex ini adalah gangguan bagi si ayahnya ini, sehingga Lex ini dibuang oleh bapaknya sendiri dan dia tidak dianggap sebagai seorang anak. Makanya referensi ini diambil oleh si DCU untuk digarap di Batman vs Superman. Jadi seperti itu Pak ya. Dan kita bisa melihat Lex Luthor di awal dia itu benci sama Superman ya karena hal random aja. Dia mengatakan bahwa itu hanya gak suka aja sama Superman karena dia itu merasa kayak seperti seorang dewa lah, dia adalah makhluk yang paling OP di dunia. Makanya gua harus mengalahkan si Superman ini karena dia itu adalah orang yang paling kejam, dan dia juga punya potensi untuk menghancurkan satu planet gitu loh. Dan itu adalah rencana si Lex Luthor ini Pak ya. Tapi kita bisa melihat Lex Luthor berhasil dikalahkan dengan mudahnya dan dia menang loh. Di bad ending kita bisa melihat Lex Luthor kan udah tangkep, tapi dia menang. Dia berhasil membuat Doomsday dengan darahnya sendiri dan juga digabungkan dengan mayatnya si General Zod, sampai akhirnya Superman mati dan Lex Luthor tertangkap.
itu adalah bad ending loh. Tapi kita bisa melihat Lex Luthor ini menang dia. Dan makanya gue bisa melihat Lex Luthor tuh pandai banget dalam hal manipulatif, dan juga dia adalah orang yang tahu pertama kali identitas Superman dan juga Batman di BVS Dawn of Justice Pak ya. Makanya itu adalah arc DCU yang paling unik banget. Tapi sayangnya kita nggak bisa melihat kenapa sih Lex Luthor ini, ya dia tahu dari mana. Kan Superman kan juga adalah orang yang bisa menyamar juga, Batman juga, apalagi Bruce Wayne. Kok dia bisa tahu dengan mudahnya? Ya mungkin kita mengetahui bahwa Lex Luthor itu punya berbagai macam resources ya, dimana mungkin banyak orang-orang yang mengawasi Batman, juga mengawasi Superman, sehingga di si Lex ini udah punya data-datanya, dan ia akhirnya mengeksekusi semua rencana itu Pak di BVS ini. Makanya ya itu adalah plan yang sangat-sangat jenius banget sebagai apa ya, mastermind gila di DCU. Karena jujur aja ya, buat kalian ngomong, oh bang, sampai sekarang Joker tuh paling mengerikan. Salah. Yang paling mengerikan paling pertama itu ada Lex Luthor sampai sekarang. Lex Luthor, walaupun dia itu adalah miliarder besar, tapi otaknya sangat-sangat cerdas. Dia ilmuwan, tapi dia juga orang sangat brengsek juga loh Pak, dan juga teroris dia. Makanya ini anjir nih, Lex Luthor benar-benar orang yang sangat-sangat bangga banget sih yang gue lihat di DCU. Makanya dengan actingnya si Jesse Eisenberg sebagai Lex Luthor di DCU, gue akui dengan acting itu anjir banget Pak. Bahkan gue sempat ragu loh ketika gue melihat pertama kali, anjir Jesse Eisenberg jadi Lex Luthor di DCU. Karena gini, kalau kalian udah lihat si aktornya si Jesse Eisenberg itu udah main di film Zombieland, yang bisa dibilang itu mainnya kayak sebagai protagonis dan juga nggak ada muka-muka villain. Tapi ketika si Zack Snyder ini mengcasting Jesse Eisenberg menjadi Lex Luthor di DCU, gue bisa melihat itu menjadi orang yang psikopat. Bisa loh Pak, bisa, gila anjir, gue kaget banget gila. Jadi gue akui aktingnya sangat-sangat bagus banget, dan juga pengarahan sudah nyampe ke dia. Jadi gue akui Jesse Eisenberg sebagai Lex Luthor versi DCU bener-bener berbeda, dan juga dia punya keunikannya sendiri. Ya gitu Pak, makanya sampai sekarang the best, dia tuh adalah the best Lex Luthor di DCU. Nah makanya gue nggak sabar lagi kalau gue melihat dia di berbagai macam project DCU berikutnya. Kita tunggu aja ya di film berikutnya. Oke, yang keempat ini adalah Steppenwolf. Nah Steppenwolf ini adalah paman dari Darkseid, dan kita bisa melihat alasan Steppenwolf ini dikirim ke bumi untuk menyatukan ketiga Mother Box, dikarenakan Steppenwolf ini pernah ingin membunuh si Darkseid di masa lalu, dan itu seharusnya akan diceritakan di film New Gods versi DCU, tapi sayangnya itu di cancel. Nah gua akan ceritakan secara singkat kenapa si Steppenwolf ini ditugaskan oleh Darkseid untuk turun ke bumi untuk menyatukan ketiga Mother Box. Itu dikarenakan di zaman dulu ketika Darkseid ini akan diangkat sebagai pewaris tahta untuk pemimpin pasukan Apokalips, kita bisa melihat bahwa Steppenwolf ini gak terima karena dia itu adalah pamannya si Darkseid, dan juga Darkseid ini adalah keponakannya dia, dan dia merasa gak terima karena seharusnya tahta itu akan turun ke dia, dan dia berencana untuk membunuh si Darkseid ini. Tapi tiba-tiba rencananya itu berhasil dibocorkan oleh The Shard. Itu adalah panglima besar dari pasukan Apokalips dan juga bawahan dari Darkseid. Alhasil usaha Steppenwolf ini udah dicurigai, dan akhirnya dia dihukum oleh Darkseid untuk menghancurkan semua planet-planet yang ada di multiverse banyak 500.000 kali Pak ya. Makanya gue akui dengan dia ada di DCU, kita bisa melihat ketika dia itu udah menghadap kepada Darkseid, ketika dia itu udah menginformasikan bahwa semua Mother Box sudah mulai terkumpul, kita bisa melihat bahwa wajah-wajah si Steppenwolf aja itu udah nggak tulus dengan Darkseid, karena dari awalnya dia tuh udah nggak suka gitu loh. Dan juga sampai akhirnya dia tuh mati tuh bangke banget, dia tuh dibunuh dengan ditusuk tisula lah, sampai kepala dipenggal anjir, dan itu jelas banget loh Pak, anjir, gila. Itu adalah kematian villain di DCU paling sadis menurut gua Pak, anjir. Dan gue akui dia tuh dalam membunuh semua orang-orang dan juga semua bangsa-bangsa itu bangsat banget loh Pak. Kita bisa melihat ketika dia tuh udah mengambil semua Mother Box di Atlantis lah, di Amazon, bahkan dalam segi bangsa manusia, dia berhasil membantai semuanya dengan cara yang brutal. Dan kita bisa melihat satu adegan ketika dia tuh udah membantai bangsa Amazon, itu brutal banget Pak. Darah udah diperlihatkan, kepala putul udah jelas banget bangke, dan dia ngebantai semua bangsa-bangsa itu dengan brutal, dan kelihatan banget terornya si Steppenwolf udah mulai kelihatan di Snyder Cut. Bukan versi Joss Whedon ya, kita nggak akan anggap Joss Whedon akan sebagai canon, tidak, kita tidak akan anggap versi sampahnya, nggak akan ya, kita akan bahas versi originalnya. Nah itu saya akui versi Zack Snyder ketika Steppenwolf ini udah membantai semua bangsa-bangsa untuk mengambil semua Mother Box, itu aja dia tuh udah ngebantai semua orang dengan cara yang brutal Pak. Darah ada di mana-mana, kepala putus segala macam, aduh.
Dan juga sinematografinya bagus banget dengan terornya yang digarap oleh si Zack Snyder ini. Itu bagus banget sih, gila-gila. Makanya gue akui Steppenwolf sebagai the best villain DCU yang pernah gue lihat di film Justice League Pak ya. Sampai sekarang the best tuh. Gitu. Dan juga gue suka armornya, dimana kita bisa melihat armornya ini jauh lebih mengerikan daripada versinya Joss Whedon. Kalau kita bandingkan dengan versi Joss Whedon, ini armornya kayak apa sih? Armornya nggak ada serem-seremnya. Muka-mukanya juga muka-muka om-om Pak. Tapi kalau di versi Snyder Cut, wah anjir, mukanya udah mengeluarkan serem banget, gila. Gue suka armornya sih, armornya dulu gitu ya kan, kayak perisai-perisai gitu, bagus banget anjir. Ini baru ancaman, ini baru villain. Apa tuh di Joss Whedon apa coba itu? Nggak jelas. Yang pertama pastilah ya, kita akan menyebutkan Darkseid. Ya, gue akui Darkseid ini akan sebagai villain utama di DCU dikarenakan itu semuanya berawal dari Darkseid. Sehingga itu yang memicu perang besar di Justice League loh. Dari awal semua itu Darkseid, dan dia adalah orang yang sudah memanipulasi ketiga bangsa yang ada di dunia. Seperti contoh kita bisa melihat ketika dia bertarung melawan tiga bangsa yang lainnya di perang masa lalu yang diceritakan oleh si Diana Prince ini kepada si Bruce Wayne. Kita bisa melihat bahwa dia itu bertarung dengan bangsa Amazon, bangsa Atlantis, bangsa manusia, dan juga para lantern di situ Pak ya. Dan kita bisa melihat dia tuh membantai semua orang-orang di sana itu dengan mudah. Bahkan dia udah membantai semua dewa yang ada di sana, termasuk salah satu anak Zeus loh Pak ya. Dan kita bisa melihat dia tuh udah ya haus akan kekuasaan, dan dia berniat untuk menyatukan ketiga mother box itu sebelum eranya Justice League DCU. Tapi lagi-lagi dia udah dihentikan oleh para dewa-dewa Olympus dengan Zeus dan juga si Ares ketika mereka berhasil menghentikan si Darkseid ini Pak ya. Dia udah menunggu selama berpuluh-puluh juta tahun, dan dia akhirnya menjadi penguasa Apokalips, dan dia mengirim si Steppenwolf ini untuk ke bumi untuk melancarkan aksinya dengan menetapkan bahwa Darkseid akan datang. Dan seharusnya ini akan di set up di JL kedua, di mana kita bisa melihat peringatan si Martian Manhunter ketika dia tuh akan mendatangi si Bruce Wayne bahwa Darkseid itu nggak akan berhenti sampai di sini. Dia tuh akan terus mencari lokasi anti-life equation, dan dia akan melancarkan serangannya di film JL kedua yang seharusnya ini akan di-merger oleh pihak Warner Bros. Tapi lagi-lagi itu tidak direalisasikan sampai sekarang. Gak ada kabar sama sekali mengenai hal itu. Bahkan dari pihak saudara Zack Snyder tidak ada kabar sama sekali mengenai JL kedua. Itu yang gue sesalkan sampai sekarang. Astaga, makanya kita doain aja ya, dengan adanya Warner Bros yang udah di merger oleh Discovery, kita bisa melihat bahwa project DCU yang di cancel sebelumnya ini bisa direalisasikan kembali oleh pihak Warner Bros. Daripada mereka bikin series kayak nggak guna-guna, contoh kayak Gotham Knights, apa coba itu. Kita tahu lah bahwa CW itu udah berusaha mau memunculkan series DC dengan membawa nama Batman, tapi itu gagal. Apa coba Gotham Knights itu? Oke, kita akan bahas mengenai Gotham Knights di video berikutnya Pak, di video terpisah. Gua nggak mau video ini kepanjangan, itu aja sih. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai 5 film-film DCU yang paling mengerikan menurut versi gua. Kalau kalian punya 5 versi menurut kalian sendiri, tulis aja di kolom komentar di bawah, dan gua pengen tahu nih, apa sih film-film DCU yang menurut kalian itu paling bagus, paling mengerikan, dan apa alasannya? Tulis aja di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini guys. Silahkan like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok gua @MarioAngelos, linknya ada di bawah ini. Dan juga kalau kalian ingin gabung bersama gua di komunitas untuk membicarakan semua hal yang berbagai pop culture, Marvel, DC, dan juga berbagai macam film yang lainnya, kalian langsung aja gabung di grup WhatsApp, linknya ada di bawah ini, namanya Mario Booster Official. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!